Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Pak Eka? Baik. Kemarin kita udah ketemu ya Pak Eka ya. Kemarin ya. Kita udah bikin podcast, tapi kemarin kan kita ngomongnya hanya santai-santai saja. Ya. Sekarang saya ingin ngobrol yang agak serius gitu. Serius? Agak serius sedikit. Ya. Kita di sini di acara Kongres Ngawangkong Bari Beberes untuk Jawa Barat. Ya. Gitu. Kongres Jabar ya. Kongres Jabar ya. Nah gitu. Ya. Nah, tapi ada underline nih Pak satu. Ya. Ketika kita kemarin bikin podcast nih, Ya. kita kan sebetulnya itu podcast santai ya. Ya. Untuk sampel. Tapi ada satu teman saya yang bilang, itu siapa itu Pak Eka itu gitu. Siapa Pak Eka? Saya bilang mungkin kalau ada sebagian orang Jawa Barat yang tahu Pak Eka, tapi ada sebagian juga yang tidak tahu Pak Eka. Makanya akan saya jelaskan di sini siapa Pak Eka Santosa itu. Jadi tolong dikoreksi kalau saya salah ya Pak ya. Jadi Pak Eka itu adalah pernah menjadi anggota, pernah menjadi ketua DPRD Jabar periode 2004 sampai 2009 sampai 2004 ya. Kemudian dari situ beliau itu pernah menjadi DPR RI juga Pak ya, pimpinan DPR RI ke Komisi 2, kemudian juga pernah menjadi ketua KONI ya Pak ya, periode 2002-2006 ya. Oke, baik. Nah kemudian apa Pak jabatan-jabatan di NGO yang pernah Bapak pimpin itu, tolong dijelaskan Pak, agar masyarakat juga tahu siapa Pak Eka itu. Oh iya, jadi Bu Riri bagian dari pengabdian ya. Gitu. Setelah saya kembali ke basis-basis kebudayaan terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal, lalu masalah lingkungan. Nah, waktu itu pertama saya kan ada dalam sebuah komunikasi ya. Bapak sebagai ketua? Masalah masyarakat adat ya. Jadi di situ ada awalnya Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat. Sebagai ketuanya? Bukan, di situ tidak ada ketua. Sebab di antara masyarakat adat kan tidak boleh ada kayak PBB lah begitu ya. Sehingga saya lebih kepada penasehat? Bukan pengaping juga, tapi kesekjenan ya. Kesekjenan namanya Duta Sawala. Jadi Duta Sawala itu duta utusan, sawala itu musyawarah. Jadi apa yang dimusyawarahkan dan diputuskan oleh para olot dijalankan oleh kami sebagai duta sawalanya. Dan saya menyusun dari teman-teman yang punya kepedulian itu. Lalu kemudian itu Pak, itu masyarakat adatnya apa saja itu? Masyarakat adat yang waktu itu dari Tatar Sunda sebetulnya mulai dari Baduy, lalu Sukabumi, Cipta Gelar Sida Resmi, Cipta Mulia, lalu kemudian ada berapa masyarakat adat yang bergabung keseluruhan sekurang lebih ada 24 yang komunal ya, lalu yang tinggal sempalan nama-nama tapi masih menjalankan tradisi ada kurang lebih 30 masyarakat adat di Jawa Barat ya. Dulu Tatar Sunda dengan Banten ya, misalnya di Bogor juga ada, di Kampung Urug, lalu di Kabupaten Bandung. Jadi lebih tepatnya pengaping Duta Sawala. Bukan pengaling, Duta Sawala. Duta Sawala Barisan Olot sekarang namanya. Barisan Olot itu BOTS ya. Atau yang disebut BOMA bukan BOTS, BOMA yaitu Barisan Olot Masyarakat Adat. Selain itu lalu saya juga ada di Berak Lingkungan, waktu itu dinamakan Gerakan Hejo ya. Sebagai ketua umum. Sebagai ketua dan itu mendunia sebetulnya dan ada jaringan. Nah, terakhir ini Bu Riri, saya juga diminta didaulat oleh komunitas pemerhati hutan menjadi ketua penyelamat hutan Jawa. Nah, ini yang ya bukan hanya perhutani, pokoknya aspek-aspek kehutanan ya. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi sepulau Jawa. Nah, ini beban yang cukup bagi saya, adalah sebuah tantangan dan tentu memerlukan sebuah komitmen tinggi lah ya. Sebab ini NGO yang tanpa kita berbicara APBN, APBD maupun dana-dana lain. Ya, selama ini mandiri dari gempungan kesadaran ingin kita menyelamatkan hutan Jawa sebagai paru-paru dunia. Apa yang perlu diselamatkan Pak dari hutan Jawa? Ya, kita menjaga keseimbangan. Sebab kalau ini hutan Jawa rusak dan tidak ada lagi keseimbangan, malah petaka kan. Kita sudah merasakan di berbagai tempat. Berapa persentase yang rusak? Mungkin apa yang menjadi komitmen kita tentang 30% sudah rusak. Wow, sudah di bawah itu. Jawa Barat saja mungkin
di bawah 20% ya. Hutan dalam pengertian fungsi lindung ya. Nah ini yang memang menjadi concern kita, sebab kita juga diamanati oleh G20 misalnya tentang green, lalu kemudian juga memang hutan Jawa ini menjadi hutan yang disebut paru-paru dunia. Ya. Nah, dari kategori menurut Pak Eka tadi ada yang kerusakan sampai 20-30%. Nah, hubungannya dengan sekarang yang lagi rame itu Pak, sampai ke pengadilan yang hutan dijadikan area. Oh, nah ini saya kira kita tidak a priori terhadap yang orang berpikir perhutanan sosial misalnya. Saya kira dari dulu pun hutan harus punya fungsi sosial, tapi di situ ada fungsi karbon, sumber kehidupan, ada untuk sumber pengendalian air juga harus diperhatikan, dan itu dari amanat yang saya dapat dari para olot, terutama bahwa adanya keseimbangan antara makhluk eling, makhluk cicing ya, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk nyaring binatang. Nah kalau ini hutan terancam dan semakin tipis, maka malapetaka dan akan mengancam kehidupan. Oleh karena itu, saya kira kita agak fokus. Intinya bagaimana menjaga keseimbangan tadi ya. Sebab walaupun bagaimana bahwa hutan ini adalah ibunya daripada lingkungan. Kalau hutan rusak dan pohon-pohon tidak ada, maka keseimbangan itu akan terancam. Baik, Nah, masalah lingkungan, masalah budaya, masalah sosial sudah tidak perlu saya saya pikir Pak Eka udah expert di situ, karena saya pun banyak browsing Google dan lain-lain aktivitas Pak Eka apa saja. Tapi saya sekarang ingin lebih bertanya kepada Eka concern ke masalah tentang politik. Oke. Karena Pak Eka itu kan berangkat dari politik ya, dan itu pun masih mengikat lah menurut saya sampai sekarang. Jiwa politik itu saya lihat masih mengikat. Nah, saya pengen flashback Pak, flashback ke dulu ketika Bapak masih menjadi ketua DPRD. Pada saat itu rame pada tahun 2000. Pada saat itu saya belum mengerti ada kasus Kafling Gate nih. Bombastis ya, rame lah ya. Sampai demo di mana-mana, di Bandung demo terus gitu. Masyarakat sudah tidak percaya kepada anggota eksekutif legislatif DPRD. Saya bertanya ini bukan mau menggali masa lalu ya Pak, tetapi saya ingin melihat benang merah, underline kenapa antara eksekutif dan legislatif banyak tidak harmonis gitu. Tidak harmonis gitu. Ketidakharmonisan, inharmonisasi gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Makanya kenapa saya flashback ke kasus Kafling Gate, karena melihat inharmonis itu yang harusnya itu kan sejajar harmonis harusnya. Nah, kalau itu gontok-gontokan gimana untuk masyarakatnya gitu? Pimpinan dua-duanya legislatif, eksekutif, inharmonis, masyarakat juga bingung gitu Pak. Nah, bisa cerita itu kenapa maksud Kafling Gate itu bisa muncul ya, bombastis dan menyeret nama-nama pimpinan dewan, termasuk saya kan, termasuk Pak Eka yang pada saat itu sudah menjadi terdakwa. Saya kira pertama bahwa ini yang artinya suatu pembelajaran buat kita ya, bahwa sebetulnya persoalan itu bukan persoalan pribadi kan, tetapi sebuah kebijakan lembaga yang sebetulnya yang disebut Kafling Gate itu bantuan fasilitas perumahan buat anggota dewan yang sebetulnya sudah ada sejak DPRD, mungkin sampai sekarang pun itu dijalankan ya. Satu. Kedua bahwa jadi maksudnya yang disebut Kafling itu bantuan perumahan. Jadi memberikan bantuan perumahan dari pemerintah kepada anggota DPRD. Nah, mungkin dari aspek kepatutan atau ketidaklayakan dalam krisis kepedulian lah, dianggap tidak pantas, tidak patut. It's okay. Saya DPRD sudah punya gaji, dan andai kata pun itu sebuah pewarisan, ya kenapa harus dilanjutkan? Nah, ini yang kecolongan. Jadi ibaratnya Bu Riri, kalau saya lihat, jadi sebelum Pak Eka menjadi ketua dewan itu sudah ada gagasan itu sudah ada, sebab memang kita anggota dewan 99 yang sudah mungkin dibahas dan dirancang oleh
DPRD sebelumnya. Sebelumnya itu periode 97-99. Lalu kemudian ada, kenapa saya bicara kecolongan? Sebab itu diputus, ada masa transisi, kan saya jadi ketua DPRD-nya tidak dari 99, tapi tahun 2000. Nah, ada kekosongan kepemimpinan, wafatnya Pak Idin, dan di situ diputuskan. Kemudian Bapak dipilih menjadi ketua. Jadi ketika saya saat itu PDIP, ya, ketika saya ke PDIP, ketika saya jadi ketua dewan itu sudah menjadi keputusan lembaga bahwa itu ada sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas perumahan yang sebetulnya sudah ada dan mungkin sampai ini hari pun itu mungkin berjalan ya. Nah, sampai hari ini berjalan, Pak? Ya, pemberian fasilitas itu kan ada, cuman kan apakah terbuka atau tidak. Nah, lalu itu menjadi persoalan dan menggelinding yang seharusnya kalau dilihat dari sisi itu adalah kebijakan pemerintah kan harusnya menjadi domainnya eksekutif. So, posisi dewan ini yang diberikan bantuan. Tapi kenapa justru dewan yang menjadi objek hukumnya? Ini yang menjadi, ya kebetulan saya ada kesempatan di Komisi 3 waktu itu di DPR RI menjadi anggota dan kita pertanyakan dan akhirnya dikelirkan. Nah, tapi oke lah karena itu masalah hukum dan saya pun ingin ini clear, maka melalui proses hukum ya, dan ini lebih terbuka. Lalu kedua, saya pun ingin, karena kenapa pembelajaran bahwa proses hukum dan pengadilan itu bukan untuk menghukum orang kan, tapi untuk warga bangsa mencari keadilan. Nah, termasuk kemarin saya juga hormat kepada Pak Luhut Binsar Penjahitan sebagai menteri datang sebagai saksi apapun statusnya dan dia sampai dilemparin, tapi misi dia dan itu pun sama. Ya saya memilih mendingan ini selesaikan secara hukum. Bapak menjadi terdakwa di pengadilan. Bukan soal terdakwanya, ya silahkan saja. Kan yang harus jadi pertanggungjawabannya kan bukan di legislatif, karena yang diberi harusnya kan eksekutif karena SPMU pengeluaran keuangan itu kan bukan DPR ya. Katanya DPRD kan mengawasi, ada unsur dipaksa. Loh ya kan bukan 100 kapling kan. Dipaksa itu maksudnya? Ya makanya ada dipaksa. Dewan saya untuk bilang memberikan bantuan. Saya bilang kalau dipaksa kan jumlahnya tidak 100, anggota dewan 100 itu kan 120. Berarti kan ada masuk juga 20 orang dari pejabat eksekutif. Titipan eksekutif. Ya iyalah, artinya kan tidak benar itu bahwa dewan dengan alasan bahwa karena dewan pengawas lalu ada unsur memaksa. Memang waktu itu positioning DPRD di komisi di Undang-Undang 2299 kan sejajar dengan eksekutif. Tapi lepas dari itu, nominalnya satu orang berapa Pak? Ya saya bertahap, saya lupa lagi lah, saya udah nggak mau. 250? Ya secara bertahap. Memang yang salah mungkin bukan salah, yang dia jadi persoalan waktu itu kebijakan tidak jadi mengambil kaplingnya, tidak rumahnya, tetapi dalam bentuk cash. Nah, lepas dari itu ya silakan saja diuji secara hukum apakah ini melanggar atau tidak. Dari lebih kepada unsur ketidakpatutannya. Tapi saya puas walaupun harus capek ya, sebab ini dimensinya hukum kan. Sebenarnya clearkan lewat hukum dan silakan saya jalani secara baik. Saya anggota dewan, besok rapat dengan mitra kerja, dengan kejaksaan, besoknya saya masuk dituntut oleh kejaksaan ya, nggak apa-apa. Nota pembelaan Bapak, karena nota pembelaan itu sudah di-share di umum kan, setiap orang sudah bisa membaca. Di situ Bapak bilang tidak sudi untuk dikorbankan. Maksudnya apa tidak sudi untuk dikorbankan? Ya kan sudah jelas tadi, kalau itu unsurnya penyalahgunaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya kan bukan legislatif dong. Pak Harto juga diadili tidak bisa diproses hukum karena kata jaksa Kejagung yang beri penjelasan bahwa penandatangan SPMU itu adalah Pak Harto sebagai eksekutif. Kan sama, bantuan perumahan dari Pemda Jabar kepada anggota dewan, penanggung jawab anggarannya siapa? Ya eksekutif dong. Kenapa dewan yang diuber-uber begitu? Nah ini yang saya melihat ini dimensinya sudah politis. Ya politis. Ya sangat politis. Wong saya ditersangkakan terakhir sudah Ibu Mega tidak lagi presiden. Yang lain pimpinan yang lain lebih awal ketika mau besoknya pemilihan gubernur. Jadi yang sudah menjadi tersangka pada saat itu hanya pimpinan saja? Sebelum yang lain di luar saya, karena tadi waktu transisi peralihan dari Pak Idin ke saya kan ada kosong waktu dan itu mereka yang putuskan, memimpin keputusan itu. Yang memutuskan siapa? Ya anggota dewan. Lalu kedua, ya kalau memang mau ditersangkakan kenapa nggak anggota dewan keseluruhan?
Fungsi pimpinan dewan kan kolektif kolegial. Dan kebijakannya tidak kayak eksekutif, tidak ada otoritas untuk memerintah, tapi kami tunduk kepada semua tanggung renteng. Keputusan musyawarah. Iyalah, harusnya itu satu. Kedua, kalau tanggung renteng itu mekanismenya itu bisa sampai keluar. Bukan, kalau aspeknya pertanggungjawaban keuangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya tadi yang menandatangani SPMU. Harusnya kan eksekutif. Ya kan tanya, dikelirkan di Komisi 3. Ini gimana pertanggungjawaban tingkat penanggung jawab daripada kebijakan pertanggungjawaban keuangan negara, baik itu APBN ya presiden atau sekretariat negara atau menteri keuangan. Kalau APBD ya kalau nggak gubernur ya sekda, dan itu pemegang SPMU gitu. Tapi oke Bu Riri, yang tadi saya juga akhirnya terpuaskan oleh sebuah proses. Daripada mengambang, saya dinyatakan bebas murni. Lalu ada pihak yang merasa kurang puas ingin melakukan banding, ya silahkan dibanding, dan saya juga berjuang melakukan perlawanan banding sampai ke peninjauan perkara, dan saya menang 3-0 ya. Jadi secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan ya kan, melakukan korupsi. saya kira publik ya, dan memang itu bukan pribadi kok. Saya kumpulkanlah bupati se-Jawa Barat waktu saya ketua dewan, mana yang pernah diminta uang untuk pengembalian, kan silahkan buktikan. Ya, jadi itu lebih kepada kebijakan lembaga. Tapi sekali lagi, bahwa kita tetap harus menghormati proses hukum, dan pengadilan bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari keadilan. Ya, itulah dengan proses hukum tadi saya merasa terpuaskan ya sebagai warga bangsa, karena memang melalui sebuah proses keadilan, yaitu saya dinyatakan bebas murni oleh Pengadilan Bandung. Lalu kemudian ada tidak terbukti bersalah, ya, melakukan tindak pidana korupsi. Ya, dan memang itu bukan pribadi loh. Kok ini bagaimana keputusan lembaga saya dijalankan, lalu kenapa seperti jadi saya yang berurusan begitu, kan itu yang tidak adilnya kan di situ. Padahal sebetulnya mereka semua menerima dong, termasuk orang yang koar-koar partai, ada partai yang koar-koar ini untuk umat, untuk apa. Pengajuan pun mereka menulis dan fraksi, kemudian ke Bapak, gitu, dan semua lewat fraksi, anggota semua memohon, kan sifatnya pimpinan hanya meneruskan ke eksekutif. Ke eksekutif dong, karena tadi kalau posisi pimpinan dewan bukan pimpinan eksekutif. Kalau eksekutif kepala bisa memerintah. Kalau kami kan tunduknya kepada keputusan dewan. Setelah Bapak dijadikan tersangka, 4 orang pimpinan ya. Tapi yang terakhir Bapak kan? Iya, terakhir. Yang pertama 3 orang itu wakil ketua yang wakil ketua menjelang pemilihan Pilgub besoknya. Besoknya mau pemilihan gubernur dijadikan tersangka. Kemudian Bapak juga dijadikan tersangka. Tersangka udah 1 tahun kemudian. Karena waktu itu ya situasi politik sudah rubah ya. Nah, pada saat itu kan Bapak juga menghimbau, saya baca Bapak juga menghimbau kepada 100 orang anggota dewan untuk mengembalikan uang itu. Nah, itu betul. Apa mereka secara pribadi saya kembalikan. Secara pribadi yang lain-lain apa saya nggak tahu, sebab ya itu juga kan ada kepentingan dan muatannya, itulah sudah masuk lebih kepada nuansa politis ya. Mungkin orang yang sadar dan yang dulu di waktu anggota dewan ngotot minta itu, tapi ketika jadi saksi, waduh saya mah tidak tahu lah, banyak lah. Itu mah kalau diomong-omong kayak begitu lebih sakit hati ya. Tetapi bagi saya tadi ya, bahwa ini clear secara hukum, saya dinyatakan bebas, lalu ada pihak yang melakukan banding karena tidak puas, ingin menunjukkan lagi bukti hal lain, ya silahkan. Dan saya juga melakukan bukan perlawanan, pengimbangan ya saya dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu Bapak termasuk PK loh. Dan saya tahu ini ada oknum LSM atau lembaga yang memang terus melakukan upaya-upaya, padahal saya tahu juga ya, dan saya tahu juga bahwa dia bagian yang tidak puas atas sebuah penolakan karena kepentingannya tidak terlayani oleh dewan. Tapi nggak apa-apa, silakan saja. Jadi muatannya sudah politis, Bu Riri ya. Nah, satu hal yang ingin saya katakan ke Bu Riri dan kepada publik, bahwa itu bukan perbuatan pribadi saya, tapi kebijakan lembaga. Nah, sebagai tanggung jawab saya leader. Konsekuensi itu saya tanggung. Dan kebebasan yang diterima oleh saya adalah bermanfaat bukan hanya untuk anggota DPRD yang 100 orang, tapi juga ribuan anggota dewan yang kena dengan tuduhan
peraturan pemerintah nomor 10 waktu itu tentang bantuan-bantuan. Jadi yang terjadi mendapat bantuan itu bukan hanya DPRD Jawa Barat. Cuman judulnya aja dibesar-besarkan jadi Kapingret. Mungkin sekarang pun apalah sampai nenek saya nangis ke saya. Naon atuh cenah kapling teh hayang tanam atuh nu nini we bau hajing cenah. Dan dia betul. Pada saat itu, pada saat Bapak di pengadilan banyak unjuk rasa, tapi luar biasa juga banyak yang mendukung Bapak ya. Oh iya, semua, dan saya masuk Pak Yasona Loli. Ya, ada sebab saya jelaskan di Komisi 2, di Komisi 3 tentang hal itu dan menjadi bahasan ya. Nah, ada yang solidar betul. Ada Mas Priyo, ada Pak Loli waktu itu masih anggota Komisi 2 lalu. Siapa yang mendukung Bapak pada saat banyak ada ya saudara dari PKB, dari semua fraksi. Dia risih apa sih yang sebenarnya? Sebab menjadi bahasan kan di DPR akhirnya kan kita buka juga rapat dengan Jaksa Agung, lalu di situ kita tahu waktu itu bahwa pertanyaan dari kasus Pak Harto yang berkaitan dengan kenapa harus tetap Pak Harto padahal kroni-kroni yang lainnya yang bertanggung jawab atas keuangan APBN ada tetap alasan Pak Jaksa Agung bahwa penanggung jawab APBN adalah penandatangan SPMU. Nah sama, saya bilang kenapa kalau ini kapling bantuan untuk anggota dewan penanggung jawabnya harusnya kan eksekutif dong. Ya silakan apa Pak Gubernur atau Pak Sekda. Itu yang saya merasa tadi pertanyaan Bu Riri. Kenapa Pak Eka merasa dikorbankan? Itu saya tidak mau dikorbankan hal itu. Sebab ini adalah bantuan dari pemerintah. Kalau katanya dewan dengan tuduhan tidak layak karena ada unsur memaksa, siapa bilang memaksa? Wong jumlah kaplingnya bukan 100 tapi ada 120 yang titipan dari eksekutif. Iya iyalah, masa dipaksa minta juga gimana sih? Jadi udahlah, itu mah salah satu dimensi cerita, tapi dari situ saya belajar ya, dan ini untuk pembelajaran teman-teman. Hati-hati ya. Jadi sepertinya saya tidak tahu menau ada orang melempar kulit pisang lalu kita jalan ya agak itu ya Pak yang menarik lah begitu ya yang menarik bahasa, ya kira-kira seperti itu di pub yang saya tadi selama Bapak di anggota dewan apakah ada semacam dalam tanda kutip sistematis agar diterima pertanggungjawabannya ada seperti hal-hal kayak begitu Pak? Ya intinya begini Bu Riri, tetap bahwa ini kan kolektif kolegial, ada forum pimpinan, ada forum praksi, ada paripurna kan, yaitu ada pertimbangan-pertimbangan politis yang tentu Dewan memiliki sebuah mekanisme ya, tapi yang pasti bahwa ngurus negara ini kan tidak bisa sendiri ya. Pada saat itu memang PDI Perjuangan, saya bagian dari yang memang berada di situ dan cukup dominan peran saya. Tapi tetap bahwa ngurus Jawa Barat, ngurus negara ini tidak bisa sendiri. Kita hanya 30% ya, berarti yang lainnya. Jadi tetap ada satu kompromi-kompromi politik ya, seperti hanya sekarang juga kan terjadi ya. Oke. Nah, Kapling Gate selesai. Nah, Bapak pada saat itu di PDIP ya Pak ya? Ya, saya dari awal. Bapak jadi kader PDIP? Waduh, kalau bicara ke PDIP, sebelum PDIP saya sudah jadi kader ya. Jadi perjalanan saya ini dari kecil ya, sejak saya sadar sebab buku di bawah revolusi itu bendera revolusi karangan Bung Karno itu sudah SMP sudah saya baca itu sudah, dan memang itu ada yang diwariskan oleh orang tua kami ya. Jadi saya dimulai dari Gerakan Pemuda Marhaen pada saat itu SMA lah, kelas 1, kelas 2 gitu. Tahun 76-an ada satu ajakan dan fenomena politik tentang bagaimana untuk menunjukkan sebuah objektivitas perjalanan sejarah tentang tokoh proklamator kita ya, dan saya tertarik tentang hal itu. Jadi cukup ya? belum jauh PDI Perjuangan kan setelah 99 Bu Riri itu. Nah, karena ada semacam asumsi ataupun pengelompokan bahwa dengan simbol-simbol kebantengannya selalu kita diseret untuk supaya padahal PDI kan produk Orde Baru. Sistem. Tapi ya oke lah, karena ini ada pembinaan hubungan. Jadi kalau ditanya
Pak Eka kapan dari PDI? Ya sejak saya dewasa ya, dan Bapak memang merasa dibesarkan di PDI dalam berpolitik? Oh, waktu itu tidak formal ya. Ya, karena kita juga masuk di ekstra universitas di GMNI, kan lebih melatih diri di situ, tidak kepada politik praktis. Tetapi sejak tahun 80 pemilu menjelang pemilu 87 mulai saya waktu itu memegang litbangnya PDI bukan PDI Perjuangan ya, di Soekarno-Hatta, menjadi wakil ketua litbang dengan salah seorang purnawirawan polisi Pak Lamintang, dan kita mulai aktif secara khusus dalam rangka terus mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang kesoekarnoan. Jadi kalau ditanya dari sejarah, ya saya pernah di GPM, mendirikan GPM, ketua GPM Ciamis, lalu dibayar kontan 2 minggu saya ditahan. SMA kelas 2 lalu berdiri, lalu masuk ke perguruan tinggi. Memang saya bergabung dengan GMNI. Ke partai yang Bapak ikutin. Bapak merasa telah dibesarkan oleh PDIP? Oh iya, saya sangat sadar, dan kandang saya memang Banteng. Kandangnya, nah yang membuat Bapak kemudian pindah dari PDIP ke ya ada cerita lah. Saya lebih merasa, pertama mungkin ada bagian yang tidak terlalu dipentingkan ya, sehingga mungkin ada positioning ini. Memang kita jujur ya, ada bukan ketersinggungan, tapi rasa udahlah saya harus mengambil jalan yang lain ya. Dan saya ingin menguji apakah betul integritas saya juga bakal dilihat orang begitu. Jadi saya coba nyatakan, declare gitu. Tapi sebenarnya orang sudah tahu kan, dan mungkin tidak percaya juga kalau enggak, saya tidak bukan ada sesuatu karena rebutan jabatan, karena apa, tidak. Tapi saya lebih kepada suatu yang memang saya ada merasa harus mengambil jalannya, tidak membebani lagi ini. Saya di samping ada pengujian terhadap integritas diri saya, dan memang benar juga ketika saya menyampaikan mundur begitu, datanglah lamaran ajakan. Yang pasti saya pernah ketemu Pak Prabowo Subianto di Bidakara lantai 9, ngobrol lebih dari 3 jam. Pada saat Bapak sudah mengundurkan diri? Ya, saya menyatakan dari aktivis, ya, saya mundur dari aktivitas waktu itu, wartawan yang kebablasan menulis mundur dari PDI. Partai yang mau meminang Bapak? Ya, Pak Bang Yos, PKPI ya, sampai ngundang khusus ke mana? Ke kantornya di jalan di ujung Diponegoro, saya lupa lagi. Ayo saya keluarkan nih. Kang Eka mau di mana? Mau di ketua wakil saya atau mau Jawa Barat katanya. Nah, jadi saya kok saya juga mungkin merasa ada orang membutuhkan. Nah, yang hebat lagi, pagi-pagi tahun 2012 ya, saya lupa lagi, ada tamu katanya Pak Sabdi, lihat ada Pak IG Manila, lalu ada Pak Sahur Huta Barat, lalu ada Ibu Janet berkunjung. Saya masih pakai kain pagi-pagi bangun tidur. Ada apa? Dari Nasdem katanya. Ya, waktu itu belum Nasdem ya. Dari kelompok pembawa restorasi Indonesia. Oh, welcome, saya ngobrol, dialog, dan saya jelaskan ya, saya belum bisa ngambil keputusan. Saya bilang ada olot-olot. Lalu ngobrol-ngobrol, tanya ada agenda. Kemudian ditawari menjadi ketua DPW Nasdem Jabar. Jauh sebelum itu, Bu Riri. Jadi ada konsolidasi dulu tentang apa itu restorasi. Esensinya yang sama, satu pemikiran, ingin mengembalikan tata nilai budaya Indonesia seperti restorasi Jepang ya, Meiji gitu. Boleh saya tahu nggak alasan sesungguhnya yang konkret? Karena Bapak bilang tadi ada ketidaksesuaian. Apa bisa dijelaskan apa? Nggak ada yang prinsip. Dengan saya tidak pernah, tidak ada rebutan ya, tidak ada rebutan ini. Hanya ya ada sesuatu lah yang ya termasuk mungkin efek-efek dari kasus yang tadi dibahas, di mana teman-teman juga tidak begitu loyal, padahal saya tahu bahwa uang itu ke fraksi begitu kan. Lalu ada rekomendasi, dianggap saya tidak sejalan dengan beberapa kebijakan itu. Daripada jadi beban, ya udahlah. Saya merasa punya kemampuan untuk bisa mengembangkan diri di luar konteks yang kemudian menjadi beban ya. Jadi daripada itu ya udah, saya
pertaruhkan integritas diri saya sama tadi. Merasa tidak didukung ya, sama anggota. Ya ada unsur kecewa ada ya tentunya, tapi itu. Ya kasus itu diantaranya sebab tahu kan semua orang harus bersaksi dan itu ada kolektivitas pengumpulan dana juga oleh praksi kan, pengusulan loh kenapa saya mesti seperti itu. Lalu kemudian ada juga penempatan ya di positioning ini saya diperlukan nggak sih sebetulnya, dan apa salah saya kan nggak jelas juga. Saya merasa berdedikasi ketika jadi anggota ketua DPRD juga tata titik kepartaian saya gunakan tentang senioritas, rasa hormat kepada fasilitas dan sebagainya ya. Dan saya komit ya sampai saya pertimbangkan rumah aja saya kembali ke rumah asal kok. Apa yang berubah dari diri saya? Apa saya karena jabatan lalu saya jadi memiliki apa kan tidak. Nah, itu yang kemudian saya tidak ada plek dan tidak ada menaruh kebencian kepada siapapun. Ketika Bapak mengundurkan diri, reaksi Bu Mega pada saat itu gimana, Pak? Ya pernah lah ada komunikasi lewat teman saya, udah kamu balik, tapi saya mencoba untuk mengembangkan di luar itu ya. Tapi basic saya kan orang tahu, dan saya kira soal ideologi tidak mudah untuk berubah ya. Nah itulah tadi cerita saya ada tertarik memang dengan istilah restorasi pada saat itu. Makanya ya saya membuka diri. Lalu waktu itu Nasdem belum partai loh Bu Riri. Jadi saya termasuk yang mengkontribusi berdirinya Partai Nasdem. Itu ingat ya. Jadi karena ada membangun restorasi, salah satu poinnya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, di perjalanan juga saya menangkap, wah ini konsisten enggak, ada gejala-gejala menurut saya yang agak keluar dari konteks, dan ini yang saya sayangkan dari Nasdem tidak konsisten di dalam isu restorasi. Sudah berubah karena ada ruang, dan memang kadernya juga bagian dari banyak aktivis yang datang yang sudah jadi kan membawa nuansa yang keluar dari komitmen awal. Saya tahu mungkin Nasdem itulah yang pertama menyebut Jokowi tahun 2012. Dan kita berkampanye tentang Pak Jokowi jauh dari sebelum ya beliau menjadi resmi jadi wakil presiden, dan itu sosok yang ditawarkan, dan saya mengikuti dinamika itu bersama Pak Igai Manila dengan Pak Yan Darmadi dengan Bang Surya Paloh sendiri sampai tahun 2012 kan Bang Surya datang ke tempat kami ke sini. Baik, akhirnya Bapak dari Partai Nasdem juga mengundurkan diri karena itu. Saya melihat ada kurang konsistenan dalam mengusung perjalanan berpikir tentang restorasi aja. Dan itu pun tidak, kalau dilihat dari fasilitas saya tidak ada masalah. Saya dalam posisi ketua DPW, ya, dan saya bisa menghadiahi sebuah performance partai yang cukup bagus, dan tidak ada sejarah partai baru di Jawa Barat yang memiliki di atas 5 kursi ya DPRD provinsi. Lalu ada punya wakil wali kota sekaligus ada pimpinan DPRD di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon. PDIP partai besar, Nasdem partai besar, kok tiba-tiba ke Partai Berkarya Pak? Itu punya cerita lain. Gimana Pak Partai Berkarya Pak? Jadi, tapi tadi soal lingkungan dan soal masyarakat adat kan tidak pernah saya tinggalkan ya Bu Riri. Nah ini ada kawan, lalu saya berpikir tentang Indonesia ke depan ya, tarik menarik bahwa apapun yang kami lihat, ya saya tidak melihat dari dimensi perbedaan atau pertentangan yang sampai ini hari tidak selesai. Tetapi ada sesuatu yang diwariskan oleh nilai kepemimpinan bangsa ini ya. Kita menjadi besar ketika punya pemimpin hebat, sehebat Bung Karno sebagai proklamator. Kita diakui oleh masyarakat dunia dengan pengenalan ideologi. Bapak dari Partai Berkarya yang Bapak lihat. Nah itu maksud saya. Nah tiba-tiba ada yang nyeleneh datang. Ini katanya ada satu pemikiran tentang mengintegrasikan pemikiran ya tadi suara besar Indonesia di zaman era setelah Bung Karno. Saya kan udah jelas fasenya dan meyakini secara totalitas dari
apa pikiran sampai hati. Nah, itu tentang trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan. Dan ini bagian dari yang bisa menjadi sebuah kemasan dalam rangka modern. Pertanyaannya kan, apakah iya supporting ini kalau Golkar menjadi bagian dari katakan warisan Orde Baru yang mengusung trilogi, tapi kan jauh nih dari sumber ke trilogiannya, yaitu keluarga Cendana. Jadi lebih kepada spontan saja. Saya bilang kalau begitu coba saya ketemu dengan Ketua Umum. Bukan, dengan keluarga Pak Hartonya gitu kan, ingin dengar gimana sikap. Saya ketemu Mas Tommy, dan yang digambarkan, wah kalau dengar nama Mas Tommy kan begitu besar, begitu terus stigma. Enggak, orangnya baik-baik aja kok. Saya datang ke rumahnya dan salaman. Terus saya tanya, Mas, agenda kita apa? Kang, kita masih punya waktu untuk mengabdikan diri dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dan mempertahankan Pancasila. Itu yang saya dengar. Ya kalau begitu ya sama dong dengan tadi. Tommy sendiri langsung kepada saya. Saya tidak menjual, tidak mendengar dari cerita itu. Nah, itu kan taktis. Lalu katanya ini ada bangunan partai yang waktu itu Pak Tommy juga belum ketua partai kan. Saya bilang, dan saya penasaran memang Bu Riri, gimana sih sebetulnya, apa ya, sebagai hanya bandingan saja, saya akan berada dalam suatu barisan keluarga Bung Karno yang begitu sangat serius dan totalitas mengembalikan nama baik dan kebesaran Bung Karno. Disandingkan dengan ya, ini keluarga Pak Harto ini sama enggak begitu? Beda. Lebih baik yang mana, Pak? Soal baik mah silakan aja yang menilai. Tetapi secara kepemimpinan, Pak, saya tidak berbicara masalah pribadi. Mungkin keluarga Pak Harto tidak diwarisi untuk menjadi dalam mekanisme politis ya ke partai. Jadi ya mereka ada dalam suatu buihan kekuasaan yang sudah begitu lama sehingga mungkin melihat satu proses politik itu sudah jadi ya. Nah sehingga itulah yang kemudian jadi sayang sebenarnya. Padahal teman-teman ada yang mendorong coba kalau orang mempertentangkan pemikiran itu dimulailah Kang Eka agak mendekatkan tentang pemikiran. Bukan soal personal ya. Jadi saya sangat tidak terima ketika ada bilang bahwa saya mendapat fasilitas. Loh, saya tidak berbicara uang. Sesen pun ya, ini hati-hati nih. Sesen pun saya tidak bicara uang. Karena halayak dan berpikir memang ini berdikari dan saya lihat secara objektif walaupun tidak dimaksimalkan ya istilahnya ada respon kan ketika ingat Bu Riri, kalau saya juga harus fair. Yang mendirikan Golkar itu Bung Karno loh. Sebaliknya kalau kita mau ngomong PDI itu produk Orde Baru. Jadi kita pun harus melihat sejarah bahwa Golkar lahir dari Sekber dan Sekber adalah alternatif yang diciptakan oleh Bung Karno untuk mengimbangi gerakan-gerakan kiri. Jadi kalau dilihat kesejarahan, Golkar itu yang mendirikan Bung Karno. Justru kalau bicara Pak, PDI itu produk Orde Baru loh. Apakah Tommy Soeharto Bapak kan mengenal pribadi, Bapak berkarya sebagai ketua DPW juga. Apakah Tommy Soeharto itu mempunyai kepemimpinan sebagai ketua umum? Mungkin tempat dia bukan di kepartaian. Kalau saya kesimpulannya, ya udah. Cocok pengusaha mungkin. Ya artinya bahwa dia ada sikap kemauan ya dan keseriusan, tetapi instrumen mungkin dan tadi perjalanannya soal kalau saya boleh ngeritik, dia orang baik kalau menurut saya ya. Sangat humanis lah begitu, welcome, bisa berdialog, tetapi mungkin dia memang kodratnya bukan menjadi seorang politisi ya, sehingga dukungan ini yang dari publik ini kurang dimanfaatkan secara baik atau tidak berselera atau saya kurang mengerti, tapi itulah. Nah inilah Bu Riri suatu cerita ya, jadi ya karena yang saya dapat kabar juga Pak Tommy Soeharto itu sebetulnya setelah partainya itu sebetulnya pada saat itu bagus ya, kalau beliaunya kurang turun ke grassroots ya, ke bawah Pak. Ya bukan, dia ya pokoknya tidak totalitas, heroismenya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Bung Karno ya. Ya jadi memang mungkin
karakternya atau apa pola pikirnya lah tidak terlalu enjoy dengan dunia kepolitikan, sehingga suka nyindir kan ke saya, yang insaf nih katanya Mas Tommy ya, kalau mungkin terbiasa menjadi seorang pangeran gitu Pak. Ya lebih, kalau orang kan melihatnya ya tadi ya, karena beliau memang berada dalam 30 tahun berkuasa ya, secara total berada dalam satu kondisi itu, tetapi saya hanya menyentuh tentang kepentingan masyarakatnya. Apa iya sih dari situ akan ada sebuah lahir pemikiran dan komitmen tadi untuk disinergikan untuk kepentingan masyarakat. Tapi hipotesa saya gagal mungkin ya. Dan saya kembalilah ke beda. Sekarang berarti Bapak sudah tidak berkarya lagi ya? Oh tidak, tidak saya kira, dan itu dianggap selesai. Dan itu, tapi sebagai anak bangsa saya tidak penasaran. Saya tetap baik. Tidak jelek, tapi juga saya tidak berbicara uang, dan mungkin saya justru Pak, berkorban juga ya secara materi. Jadi jangan ada orang yang bilang saya dengan interest uang, enggak. Ya. Saya tidak pernah berurusan uang sesen pun dengan namanya maaf ya keluarga itu, nggak ada. Saya murni dalam suatu persepsi kebangsaan. Kalau ini kekuatan disinergikan, mungkin ada manfaat untuk bangsa. Dan realitas di lapangan, kaum nasionalis ini harus bersatu. Ya, pemikiran Trisakti dan Trilogi, kalau ini bisa menjadi sebuah kekuatan, saya kira akan bisa mengamankan dan menjaga NKRI, menjaga ideologi negara. Itu aja pikiran Pak, satu saya. lagi nih pertanyaan. Bapak dari PDIP, Nasdem, Partai Berkarya, Ketua Umumnya kita lihat figur ya Pak ya, Bu Megawati, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Pak Tommy Soeharto. Dari tiga itu, yang paling tinggi sifat negarawannya yang mana Pak? Paling tinggi sifat kenegarawannya? Saya harus objektif bahwa foto Ibu Mega dan Bung Karno nggak pernah saya turunkan. Boleh dilihat Ibu Mega ya, paling... bahwa beliau tetap terpangpang dan kepala banteng menjadi basic keyakinan ideologi saya. Tetap ada, dan nama gambar Bung Karno sekalipun saya jadi Nasdem, saya ada di Berkarya, foto itu ada dan ajeg. Pemikirannya pun tetap ajeg, hanya ini mencoba untuk berintegrasi. Barangkali saya ada di lingkungan kandang sendiri, banyak sikutan dengan lingkungan sendiri, coba untuk menguji diri, berimprovisasi di luar kandang lah, kira-kira mah seperti itu. Emosional itu tidak hilang ya? Emosional itu tidak hilang dengan sifat kenergawannya Bu Mega? Oh ya, saya meyakini sebab bahwa ini kita sebagai bangsa karena diantarkan oleh sebuah pemikiran besar, dan yang konsisten menjalankan pemikiran besar ini adalah ya ada di Ibu Mega sebagai pimpinan partai, sebagai pewaris genetika maupun ideologi Bung Karno ya. Dan saya harus memilih dan mengambil satu sikap tentang bagaimana Indonesia menjadi negara merdeka, dan dia berkorban sejak Indonesia menggugat sejak muda dan menjadikan satu ajaran, dan itu besar. Dan ini bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, tapi juga pemikiran untuk dunia. Dan dari pemikiran beliau lahir negara-negara merdeka di dunia dan diakui. Kenapa kita tidak sebagai bangsanya sendiri ya, untuk mengagumi dan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi pemikirannya. Ya. Seru juga ya Pak Eka, perjalanan politik Pak Eka sudah pindah-pindah itu. Ya. Apakah itu termasuk inkonsistensi atau? Saya nggak tahu. Tidak. Tapi memang Bu Riri prakteknya tidak dipercaya. Saya berada dimanapun orang tahu. Ya Eka pakai baju biru, pakai baju kuning, pakai baju apapun, tetap aja dada kamu merah katanya. Dan saya pun harus jujur sebenarnya seperti itu gitu ya, bahwa kita sekarang saya kira menyongsong Indonesia ya, kita saatnya kalau istilahnya. Ada yang menawari Bapak untuk bergabung lagi ke PDIP, Bapak apakah mau? Oh ya, saya kira tidak harus ditawar-tawar karena bagiannya, karena istilahnya kita ada banteng loncat dari kandangnya lalu berkeliaran kemana, pada ujungnya kan sudah saatnya kembali ke banteng, ke kandang. Tanpa ada satu perintah dan ajakan, nalurinya akan seperti itu. Apalagi kalau menghadapi orang yang melawan dan mencoba-coba ingin merubah ideologi negara, akan mengusik NKRI dan mengganggu kebinekaan, pasti
Banteng kembali ke kandang, ya. Oke, Dan itu menyatukan diri. Oke, Bu Devi. Baik, terima kasih Pak Eka atas ngobrolnya ya. Mulai dari perjalanan politik Pak Eka. Jadi kita semua tahu perjalanan politiknya seperti apa gitu. Karena kadang di halayak itu banyak yang bilang kok ini kutu loncat gitu pindah-pindah partai. Gak apa-apalah. Kan banyak juga. Gitu. Tapi sekarang itu juga udah banyak ya orang. Ada kutu loncat kutu juga banyak ya. Mudah-mudahan. Di PDI juga kan banyak orang luar juga. Ya nggak apa-apa. Yang tahu kan saya. Ya sudah jelas. Sebetulnya integritasnya ketika kita sudah tidak sesuai visi. Kan udah jelas saya jawab tadi. Sekalipun saya pakai baju apa, tapi gambar Bung Karno dan Ibu Mega tetap ajeng di tempat saya, ya, dan kepala banteng tetap menjadi sebuah simbol kebanggaan saya sebagai anak bangsa. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sampurasun. Rampes, merdeka.